Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan rencana penganggaran berbasis teknik kreatif aparatur di Sumatera Barat. Hal ini dirangka saya tulis, saya buat rangka untuk peserta diklat kejuaraan pendidikan tingkat tinggi Pusat Pengajaran Profesional Bangkok ASN LADRI ya. Penanggalan PSDI Sumatera Barat pada 16 April 2021. Nah, adapun kondisi ini kenalan saya sendiri seperti tadi di video belajarnya. Nah, ini hasil belajar dalam ini tadi adalah peserta dapat naturalisasikan. Jadi dalam mencoba kegiatan ini ya kita melakukan dapat membuat kreatif menyusun dokumen perencanaan anggaran. Jadi ini penting sekali kita selaku orang PNS di sini akan menyusun dokumen perencanaan anggaran. Nah, yang mana yang berbasis berpikir kreatif. Ada materi pokoknya ya, konsep, teori, konsep perencanaan anggaran. Baik, ini pertama sistematikanya ada pendahuluan dan juga ada pembelajaran berpikir kreatif dan juga ada perencanaan penganggaran untuk materinya, juga ada diskusi kelompok ya, dan juga ada nanti penutup. Nah, berpikir kreatif, negative thinking. Nah, ini adalah bagaimana kita potensi dalam setiap diri manusia. Nah, mampu memandang permasalahan sudut berbeda, menyediakan berbagai alternatif, punya masalah, menjawab tantangan global, solusi kebutuhan. Nah, ini gunanya kita berpikir kreatif, ya, creative thinking. Yang apa? Ini menjawab dari usul program kita, kegiatan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, ya, dalam perencanaan penganggaran kita. Baik, ini contoh hasil karya kita. Dialog 9, gimana Dialog 9? Pernah kenal ya? Ini adalah yang Dialog 9 yang lama, dibuat begini modelnya, ya, perencanaannya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengatasi permasalahan pembangunan. Jadi contohnya Dialog 9 ya. Ini yang lama ini gitu ya. Nah, karena kreatif dia berpikir, orang arsitektur, orang teknik perencanaan itu, ya, teknik jalan itu dibuat seperti ini. Sudah ada lewat situ ya? Pernah? Ya, pernah. Kalau mau ke kota pasti lewat sini ya. Ke Pekanbaru. Ini tambahkan isu global, kondisinya. Ini memang proses itu tentang proyek kreativitas, indeks motivasi global juga seperti itu ya. Ada pertemuan undangan yang akan mendasarinya. Oke, ini temuan lapangan. Bahwasa kondisi temuan lapangan tentang pelatihan perencanaan penganggaran ini, ya, ini sudah dilaksanakan oleh PSDN kita sudah lama, ya, pelatihan perencanaannya. Tapi dalam sini dia suara mengajar materi secara konvensional selama saja, jadi tidak menerapkan konsep berpikir kreatif, hanya standar-standar saja. Nanti juga hasil program perencanaan tidak ada ide baru bagi alumni pelatihan. Jadi pelatihan penganggaran ini sudah dilaksanakan di sini, ya, beberapa tahun kemudian selanjutnya. Itu setelah dilihat dari peserta pelatihannya tidak ada memakai apa ya, ide-ide baru di dalam bentuk perencanaannya. Nanti kita lihat, ini ada contoh ya, lihat di Bapeda hasil dinas A, B, C yang kita samakan namanya. Ini sama saja programnya, pelaksananya AMDAL, ini pelaksananya AMDAL itu pada tahun sudah beda. Juga B, meningkatnya kinerja layanan, ini kinerja penilaian. Nah, inilah yang akan kita bahas nantinya, bagaimana kita menyusun program kita itu secara kreatif. Ini sesuai tantangan zaman yang ada. Ya, sekarang ini kan masih rutinitas saja, Pak. Nah, ini menandakan kondisinya kita tidak berpikir kreatif dalam membuat suatu perencanaan anggaran. Oke, ini sedikit masa otak. Ini apa hasilnya? Ada yang tahu? A, B, C, D, E. Pertama yang dipilih? Ini zoologi. Lihat ininya. Ya, yang A ya. Karena yang beda ini. 5 sisi. Ya, ini 5 sisi, yang lainnya 6 sisi. Berarti kita ambil yang beda. Yang kedua, yang B. Kenapa? Dia genap sendiri. Ya, itu cara melihatnya. Nah, orang berpikir kreatif seperti itu ya, dia tahu cepat melihatnya. Oke, ini berpikir kreatif, berkembangnya ide, ya, mengenai ide baru ya. Berpikir kreatif, berpikir divergen, berpikir lebih ini menemukan kemungkinan banyak,
pemikiran yang lain ya, dan flexibility dan kebaruan dia dan novelty-nya di situ. Jadi dari prinsip berpikir kreatif. Oke, jadi berpikir kreatif ini juga berpikir lancar, juga banyak ide, gagasan. Jadi harus banyak gagasannya, ya, harus banyak. Jika lebih dari satu jawaban. Jadi kalau mengenai masalah itu jangan terpaku dengan satu jawaban, lebih banyak. Pikir luas, menghasilkan gagasan, pertanyaan variasi, sudut pandang berbeda. Jadi kalau si A melihat di sini, si B melihat di sini. Supaya apa? Kita kaya dengan program kegiatan, kaya dengan apa? Solusi permasalahan. Yang kedua, berpikir rasional, memikirkan ungkapan yang baru yang unik. Nah, bukan perencanaan kegiatan itu yang unik, yang baru. Dia apalagi yang perlu dibuat aplikasi, kan? Atau dia membuat model sistem ya tadi digital, ya. Nah, ini inovatif, ini juga mengembangkan gagasan produk tadi, berpikir kolaboratif, ini juga menjadi jadi suatu rencana yang sehat, ya. Nah ini langkah-langkahnya, brainstorming dulu, synaptic, analogi, dan problem solving. Jadi terakhir dia pemecahan masalah. Jadi dalam melakukan konsep atau berpikir kreatif ini, ya, makanya kita harus tahu langkah-langkah pemecahan masalah. Rumuskan masalah dulu, mengetahui rumusan masalah seperti apa, identifikasi, menelaah masalah, kita telah masing-masingnya, memperinci analisis, merumuskan hipotesis seperti apa hipotesis yang harus dilakukan, ya, berimajinasi, juga melalui soal akibat, ya, seperti selain itu. Mengumpulkan data, nah ini kita cari data ke lapangan, seperti apa kondisi di lapangan, kita harus tahu, ya, dalam melaksanakan berpikir kreatif. Pembuktian hipotesis, ketelaaan dengan teori, dengan kajian, dalam nanti, rekomendasinya apa yang kita laksanakan. Nah, coba sebutkan dari penggunaan saku. Saku yang pertama untuk menyapu dan membersihkan rumah dan segala bentuk ruangan. Terus yang kedua untuk membersihkan langit-langit, ada laba-laba atau gimana. Terus yang ketiga mungkin baru Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Coba dari bentuk lainnya lagi, guna saku tadi. Coba, ya. Ya. Tadi kan untuk bersihkan. Coba yang lain apa? mengusir binatang gitu. Oh iya, apa lagi? Bagus. Jadi volumenya ini. Oh ya. Apa lagi? Waktu kecil pernah main apa? Itu kan, apalagi jadi banyak berpikir wilayah. Apa lagi? Nah, kasur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Berpikir kreatif seperti itu. Jadi cari yang lain lagi jawabannya. Ya, jadi jangan jadi dari membersihkan lantai, membersihkan langit, membersihkan ini baru satu baru kata kunci, membersihkan baru. Tapi kalau yang lain untuk melempok apa kasur, mengkuda-kudaan, kan udah beda ya. Nah itulah berpikir. Jadi kita mencari dimensi yang lainnya. Ya, ini baru satu contoh kasus tentang guna sapu. Jadi tadi kan konsepnya kan, nah, ya banyak gagasan, memikir lebih dari satu jawaban. Ya, ini konsepnya ya. Dan juga pertanyaan bervariasi. Nah ini, ya, banyak alternatif berbeda, membuat cara berpikir kita. Nah itu kalau berpikir untuk membuat perencanaan program kegiatan di OPD nantinya, ya, dalam penerbangan. Nah ini tahapannya. Pertama adalah memberikan pemanasan melalui ini masalah kontekstual. Jadi peserta itu diajak dulu berdiskusi tentang bagaimana hal-hal kondisi lingkungan yang terjadi, ya. Melatih peserta berpikir divergen, ya, jadi mengembangkan diri, dan juga peserta tidak mereka menyelesaikan masalah bersama kelompok. Nah, memberikan tugas mandiri sebagai penguatan. Nah ini brainstorming, ya, baru tadi dulu pemanasan. Jadi melakukan hal-hal berpikirnya sudah mengembangkan. Yang kedua, soalnya andai kata pemberantasan korupsi tidak
bisa tuntas tahun ini, apa yang bakal terjadi tahun 2040? Bisa? Ya, soal nomor 2 jawab. Andai kata korupsi tidak, apa yang terjadi? Indonesia melebur, Sumatera melebur, Jawa melebur, Ya, bikin negara sendiri kalau gitu Pak. ya. Pak, sebenarnya jadi intinya itu terjadi, negara ini akan hancur, ya, begitu. Jadi harus kita pikirkan dampaknya lebih luas, ya, betul. Jadi harus kita pikirkan, masa kita terbuka, ya. Kalau kita menjadi juga berarti bangkrut negara ini kan semuanya sudah dikorup semua. Oke, betul. Nah, nomor 3, bagaimana cara memperbaiki, ya, belajar biasa dilakukan sekarang. Di dulu siapa? Di tengah? Ketuanya. Ya. Tentang bagaimana cara memperbaiki cara belajar biasa dilakukan sekarang, yaitu menggunakan metode terbaru untuk meningkatkan kreativitas dan keinginan mahasiswa untuk belajar lagi, dan juga menghilangkan mungkin suasana siswa karena mungkin metode belajar itu saja, sehingga meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, itu. Jadi bagaimana kita belajar itu bagus? Tentu metodenya diganti-ganti, ya, karena jangan bosan ya. Juga medianya, ya. Itu kita sudah mulai berpikirkan dengan kondisi yang sudah ada, ya, tidak menggunakan rutinitas, ya, supaya rutinitas kita jangan terjadi berulang. Nah, ini cara untuk memikirkannya, ya. Jadi kita pikir lagi, apa lagi idenya, apa lagi yang harus kita laksanakan. Oke, ini tahap kedua, memberikan motivasi. Sama-sama terbuka, jika berikan motivasi, ya, masing-masing para peserta. Jangan langsung disalahkan dia, nggak boleh. Ya, kalau salahkan dia nanti tidak timbul kreativitasnya. Ya, kita dalam hal untuk berpikir kreatif. Kita peserta menemukan sendiri berdasarkan kata-kata dan sifat-sifat melalui kemampuan analisisnya. Dia tergantung pesertanya, ya. Bagaimana pengalaman yang sudah melaksanakan aktivitas tadi masih makin banyak uraian atau alternatif yang akan diberikan mengerjakan tadi, ya. Nah, bagaimana cara saudara dapat memindahkan kayu balau besar dalam waktu yang paling cepat? Coba bisa? Saudara? Gimana caranya? Memindahkan balau besar dengan waktu yang paling cepat itu dengan menggunakan bus, Ya. atau dengan menggunakan alat bantu seperti rolling, terus mengatakan kalau kayu tersebut di atas misalnya tinggal cepat. Oke, sebentar. Benar, ya. Jadi memang kalau udah kreatif dia gampang saja, praktis saja. Kalau dia besar kan, kalau diangkat kan nggak mungkin. Ambil gelondongan yang besar segini, bulat, taruh di atasnya, nanti diungkit, nanti digeser. Kan cepat kan? Pakai pengungkit, ya, bulat tadi itu. Nah, inilah cara bagaimana kita menggunakan berpikir kreatif selanjutnya, ya, dengan berbagai pengalaman dan berbagai hal yang kita pikirkan sudah cepat. Kalau tidak pikir kreatif, bingung dia. Seminar dulu, terus nanti dikaji dulu, sebagai apa, pakaikan semua, sibuk dia. Padahal kita pikir kreatif itu bagaimana yang simple, yang cepat. Nah, ini penting nanti dalam bekerja, ya. Pikir kreatif itu perlu kita dalam kebu PNS. Nah, tahap ketiga, langkahnya yang kita peserta untuk mengajukan masalah kegiatan yang kehidupan sehari-hari. Ini problem solving. Kita minta apa masalah masing-masing di kantor, apa masalahnya di dalam bekerja, apa masalahnya kenapa program itu tidak ada yang lebih bagus lagi usulan idenya, ya. Nah, ini jadi dengan pembahasan tadi itu kita sudah memecahkan beberapa masalah, ya. Soalnya sudah dilacak, memberikan reward. Nah, ini kalau pesertanya sudah bagus hasilnya, berikan tepuk tangan atau berikan reward, ya. Nah, ini. Oke, ini existing, ya, sudah kita lakukan. Lebar roda jalan yang sempit, berbadan pinggir sungai, kawasan perbukitan, kendaraan lewat mobil truk, minibus. Apa solusi? Ada lembah seperti Kelok 9 tadi. Jalan sempit. Apa yang kita lakukan?
Nah, itu masalah pembangunan ya, rencana penganggaran. Nah, bagaimana kita membuatnya? Ya sesuai dengan langkah tadi, carikan pandang berbeda, lihat sudut pandang yang berbeda, lihat cara-cara berpikirnya ya, melakukan pemanasan dulu, terus menetik dulu ya, satu baru kita problem solvingnya seperti apa. Nah ini yang sudah kita kerjakan. Oke, jadi dalam berpikir kreatif, nanti setelah dapat berpikir peringkat 1, kedua, tingkat 3, nanti diintegrasikan dengan ide baru. Ya kan ide baru tadi sudah dapat ya, tadi itu kan dengan soal jadi dilakukan. Nah nanti baru hasil karya produknya itu disesuaikan dengan Permendagri 86/2017 tentang tata cara melaksanakan perencanaan dan penganggaran. Nah ini yang harus kita laksanakan untuk konsep berpikir kreatif. Jadi ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga ya. Tingkat ketiga dia ini sudah problem solving. Pertama baru brainstorming, pemanasan. Yang kedua synectic. Synectic itu menjadi open terbuka ya. Open lead. Jadi yang pemikiran yang lebih tinggi lagi, yang terbuka lagi ya. Nah ini konsepnya. Ya, ini tahap kreativitas, ada persiapan, ada konsentrasi, ada inkubasi, ada imunisasi, dan verifikasi. Ini tahap kreativitas saja. Ya, ini perencanaan, ini konyer, planning as continuous, proses with involvement. Jadi ada perencanaan continuous, ada proses, ya, ada juga assessment, ada pilihan-pilihan, ya, alternatif. Nah, dalam merencanakan ada alternatif. Ya, jadi jangan mau merencanakannya satu saja, tidak boleh. Harus banyak alternatif. Supaya apa? Supaya kita bisa memilih, bisa menanalisisnya mana yang harus terbaik. Yang keempat ada tujuan, ya, untuk masa depan kita. Ini juga sebagai ya, future ya, sequence ways. Jadi ada pilihan-pilihan, ya. Nah ini definisi metode tujuan. Baik, nah ini juga tahapan perencanaan, definisi masalah ada dulu. Perumusan tujuan harus ada dulu. Identifikasi dan kendala, proyeksi masa depan juga ada, evaluasi tindakan alternatif, kebijakan rencana definitif. Ya harus kita laksanakan. Oke, tujuan pembangunan. Nah ini pemerataan pendapatan daerah seperti biasa kita lakukan. Kesempatan kerja, ya sudah tadi. Lapangan usaha pasti. Meningkatkan akses kualitas pelayanan publik, daya saing daerah. Nah dalam perencanaan penganggaran, ya daya saing daerah ini yang paling penting. Kita selaku OPD masing-masing di sini tentu mempunyai daya saing daerah yang harus kita perjuangkan. Apa potensi masing-masing yang ada di daerah kita? Sesuaikan dengan tupoksi OPD-nya, ya dinas kita. Nah, seperti itu baru ini tujuan pembangunan. Aspek perencanaan pembangunan ini ada ekonomi, ada ekonomi, sosial, budaya, pemerintah, politik, fisik, dan lingkungan. Nah inilah aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah yang harus kita ketahui, yang harus kita manage di tempat kita bekerja masing-masing. Ini tahapan bagian perencanaannya, ini sangat luas sekali. Ini orang Bapeda ini yang punya gawainya, kerjanya ya. Ini analisisnya, ini tahapannya. Dan ini penganggaran, dan ini juga penganggaran berarti keuangan daerah. Siapa di sini orang keuangan daerah? Tidak ada. Di kemudian, tidak ada stafnya ya. Nah, dia wajib daerah dalam rangka menegakkan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang. Jadi keuangan daerah itu adalah yang wajib termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Jadi keuangan daerah itu adalah yang hak dan kewajibannya mengelola keuangan daerah. Ya. Dan keuangan daerah dasarnya dimasukkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas kemampuan keuangan daerah. Ini kalau kita menggunakan APBD, ya berapa gaji Anda, berapa pembangunannya, berapa sektor publiknya, berapa sektor banyak modalnya ya. Jadi harus dihitung semuanya, itu yang harus dianalisis dalam keuangan daerah. Nah, analisis keuangan daerah, ini analisis pengelolaannya dilihat dari provinsi, kabupaten berapa jumlahnya ya, juga kewenangannya, sumbernya juga dibedakan. Analisisnya dilakukan penerimaan daerah, ya pendapatan, penerimaan. Jadi ada pendapatan, penerimaan. Ini kalau keuangan daerah. Ya, kalau orang ekonomi kan seperti itu dia. Ya, ada. Proses keuangan daerah dasarnya merupakan sejauh mana daerah mampu menerima penerimaan dan pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah itu harus dimaksimalkan. Kenapa? Untuk membiayai pembangunan nanti. Ya. Nah ini analisisnya, prosesnya 5 tahun ke depan. Jadi angka-angka dalam rencana anggaran itu kita lihatkan 5 tahun supaya apa? Bisa dihitung angka-angka tahunan. Ini analisis proyeksinya
kebijakan bidangnya ekonomi negara tadi. Nah ini bagannya ada belanja tidak langsung dan pegawai, ya. Ini belanja bunganya, subsidinya, belanja hibah. Nah ini yang dilakukan dalam anggaran. Ya, anggaran itu anggaran yang harus dilihat tahun ketiga, kedua, ketiga, satu. Ya, sampai ini salta lanjut saja. Nah ini aplikasinya berpikir kreatif itu pertama adalah ya merumuskan masalah. Ya, analisis masalah, hipotesis, mengumpulkan data, uji. Nah untuk tahap pertama ini apa yang dilakukan? Kenali masalah secara umum. Jadi ini harus kita kenali. Ya, setelah itu nanti mendefinisikan masalah. Setelah itu juga mengajukan banyak pertanyaan. Dia menjawab masalah itu banyak. Dia harus lakukan. Begitu jawaban lebih satu, silakan diskusi dengan teman kelompok nantinya. Nah, tahap kedua, analisis. Mengenai tinjau masalah dari aspek-aspek dari kritis yang berbagai sudut pandang. Di situ kita berdiskusi, ya, melakukan hal saya. Jika aneka ragam penggunaan yang tak lazim, jadi objeknya salah, jadi ini harus kita lakukan. Oke, lanjut, analisis masalah. Nah di sini dia melihat angka 6. Di teman ini, katanya dia angka 6. Tapi di teman sebelahnya, enggak, dia 9. Ya makanya benar, tergantung cara pandangnya dia di mana dia berdiri. Ya, jadi ini satu konsep. Ya ini cara pandangnya saja. Ya masalahnya ada di sudut pandang kita. Makanya kita berbeda pendapat. Oh dia begini dia. Kita melihat, oh enggak, ya ini kenapa? Padahal barangnya itu juga. Ya, nah ini kita harus bercanda pandang. Ya cek lapangan. Nah ini yang ketiga mempunyai hipotesis. Jadi penyebab masalahnya apa? Ada masalah penyebabnya apa? Kita harus kenal. Ya. Berarti juga internasional, tinjau dari sudut pandang berbeda lagi, sosial, budaya, ekonomi. Jadi melihat satu masa pembangunan itu, dilihat dari segi sosial, ekonominya, budayanya seperti apa. Ya, sebenarnya konkret rencana penganggaran kita itu. Nah ini yang penting di bagian rencana penganggaran dalam program kita di OPD, ini harus kita laksanakan. Lakukan mengolah data ya, golongan bagian kategori, lakukan kegiatan dengan merumuskan berbagai kemungkinan dan masalah. Jadi kita rumuskan, ini masalah sosial apa nih? Ini ekonomi mana nih? Ini masalah mana yang lebih urgen, ya, yang lebih spesifik misalnya, ya sesuai dengan yang kita lakukan. Selain itu juga dilihat dengan SWOT, ya ini analisisnya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Ya, nah ini yang harus kita nanti sandingkan untuk analisisnya. Ini dalam penganggaran. Kita keempat kumpulkan data dan informasi, ya. Pedoman kerja kita tolong dilihat seperti apa ya. Dari data yang menggambarkan informasi diperlukan untuk pemecahan masalah. Nah setelah itu lagi mencari bentuk-bentuk agar pemecahan masalah. Juga mengumpulkan data-data berkaitan langsung dengan pokok-pokok permasalahan. Nah ini, jadi hal itu yang harus kita lakukan. Ya, itu lagi kita mengumpulkan data. Nah ini kajikan dengan teori. Tadi ada soal tadi kan, lihat dengan teorinya seperti apa nanti ide-ide kita tadi itu cocok nggak? Jadi ini pengen kita apakah kita analisis itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah teoritisnya tidak? Kenapa? Ini ilmu yang perlu dipakai untuk melaksanakan ide kreatif tadi. Kalau ide kreatif tidak bisa dipakai di kajian teorinya, tentu tidak bermanfaat dia. Ya. Nah, jadi memang dalam kreatif ini perlu kita melihat konsep kajian teori, ya supaya bisa kita laksanakan efisien dan efektif atau tidak. Ya. Diskusikan dengan teman kelompok nantinya, kelompok pakar. Nah ini juga minta pengalaman pakar. Kalau pengalaman yang sudah kurang profesional, ya mengerjakan kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, jadi memang terus kita laksanakan. Oke ini gambar-gambarnya, data ya, data informasi itu banyak. Nah ini hipotesis tahap kelima. Dalam hal ini kita lakukan eksperimen. Dapat data, tentunya oke. Kita lakukan eksperimen. Kita acak lagi. Seorang kimia kan, ini kimia A, kimia B. Dilihat zat ini warnanya apa, ditambahkan lagi seperti apa ya. Jadi intinya dalam ide kreatif itu untuk melaksanakannya kita perlu hipotesis. Ya, hipotesis itu untuk melakukan ini uji cobanya. Ya, sebelum kita laksanakan.
Jadi perlu kita. Nah untuk apa? Masalah terpokok dipikirkan orang lain. Jadi ada masalah yang sudah kita pikirkan, tapi orang lain tidak memikirkan. Nah kita gabung nanti di dalam membuatnya dalam hipotesis tadi. Pilihan simetris membuat gambar atau desain yang juga dengan desain dengan apa? Dengan karikatur misalnya dari Pak. Jadi seperti itu. Berarti membangun masjid raya Sumatera Barat. Itu ide kreatif dari anak-anak muda itu. Nah ITB itu baru dia bentuk kelompok-kelompok desainer, ya ikut sayembara, itu sayembara dulu. Terus saya juga di tarkimnya, di bangunan, saya juga masuk panitianya. Itu dinilai, ya. Ide kreatif itu bagus. Konsepnya apa? Itu dari falsafah Minang. Tahu falsafah Minang? Jadi orang Minang itu kalau dia mau salat, dia mau melihat apa? Ada beberapa imamah itu dibukanya, turubannya, dan 4 sisi diangkat. Nah pas diangkat itu bentuk atap sekarang itu. Makanya dia agak melendung ya. Nah itu menentukan arah kiblat katanya. Dia matahari. Jadi di 4 unsur nikmat tadi memegang sorobat. Nah itu jadi atapnya. Itu konsep dasarnya. Nah setelah dilihat itu idenya beda dengan masjid yang lain. Jadi pakai apa? Pakai kubah atau kayak demak dia segitiga. Nah ini kan tidak. Akhirnya jadi tren di Indonesia. Nah ini contoh ide kreatif tentang bangunan sudah dilaksanakan oleh para ya desainer kita. Ya, itu contoh bentuk bangunan arsitektur ya. Jadi ini yang penting dipuji hipotesis ya. Kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan ya, ada program kegiatan. Nah ini. Nah setelah itu, nah ini modelnya ya dipikirkan. Oke, kita repotkan lagi, diskusikan lagi dengan teman. Ya, untuk ide kreatif tadi. Nah, berikan usulan. Nah setelah itu baru diambil kesimpulannya seperti apa. Tahap 6, merumuskan rekomendasi tidak masalah. Lalu kita selanjutnya rekomendasi yang dapat itu saya rumuskan dan kesimpulan. Jadi apa yang kita rumuskan? Seperti soal tadi ya nomor 4, apa tindak lanjut dari rekomendasi tadi? Ya, sudah final, konkret, dapat dilaksanakan sempurna. Jadi ini dilaksanakan. Nah setelah itu buat detail-detailnya. Kayak di Sitraya itu dibuat bentuk strukturnya. Buat detailnya bagaimana? Nah itu dindingnya itu setelah rincian terakhir dibuatnya. Ya, dibuatnya secara untuk mendinding. Yang mana lagi yang bisa? Kan tidak dinding batu bata itu dibuat kan? Nah itu dari baja-baja bajai namanya ya, yang diatur berupa juga pakai dinding-dinding ornamen ya, yang menyesuaikan sama si dia bentuk segitiganya dengan segitiga ini. Itu namanya merinci. Ya, kegiatan yang idenya tadi yang besar itu dirinci untuk menyempurnakan ide-ide kreatif tadi. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Nah setelah itu dapat ide kreatif nanti masukkan ke dalam integrasi ke Permendagri 86/2017 tentang tata cara penyusunan ya, program kegiatan. Kita sudah diatur dengan Permendagri. Nah, ini cara kita membuat program kegiatan yang ada di APBD kita, ya, yang kita lakukan. Nah ini, jadi kreatif kita dapat, ini tinggal masuk aja lagi. Ini apa? Ya, nah ini tolong dilaksanakan nanti di instansinya kalau disuruh oleh atasan buat program kegiatan, ide kreatifnya, laksanakan langkah ini supaya kita bisa mencapai ide kreatif tadi. Nah ini soal dari masalah pembangunan nantinya, buat rekomendasinya apa, kegiatannya, sudah kerjakan saya petunjuk ya, berapa menit, nanti juga memakai, nah ini, tidak ada masalah ya, merumuskan, menganalisis, hipotesis, mengumpulkan data, informasi. Dan ini saja, jadi konsepnya seperti ini, kita lakukan. Baik, kesimpulan, jadi bahwasa untuk dekreatif itu, perhatian belajar dengan anggaran, masuk dekreatif dirancang dengan teori konstruktivisme, jadi sudah dirancang ya, untuk konstruktivisme. Berpikir kreatif, metodenya pemecahan masalah. Jadi memang dia melakukan dengan metode pemecahan masalah, dengan tabel-tabel tadi. Tindak lanjutnya, materi segera diimplementasikan di BPS Sumatera Barat di sini. Nanti kita lakukan ya. Jadi juga materi pelatihan ya, bahan buku pedomannya ada, berbagai dimujikan ke perangkat daerah. Jadi ini kita. Oke, terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekarang kita bisa latihan sebentar ya untuk membuat ini. Nanti divideokan lagi.